Chapter 66. Babak 66, kembali ke wilayah Jianghan. Tidak peduli tujuan orang lain datang, dan tidak peduli niat apa yang dimiliki pihak lain, beberapa gerakan ini berfungsi untuk memenangkan niat baik terbesar dari Guo Jin. Ini juga menyebabkan garis pertahanan Guo Jin sedikit hancur. Siapa yang mengira bahwa hanya sedikit lebih dari 1 dekade setelah Guo Sun, guru Guo, pergi untuk melakukan perjalanan ke surga, keluarga Guo akan layu dan jatuh. Memang benar bahwa Dewa Takdir membodohi orang, dan cara surga itu tidak adil. Petik 2. Jiang Chen mendesah ringan. Ketika Guo Jin mendengar kata-kata ini, bahunya bergetar karena kekalahan saat air mata yang tak terkendali keluar dari matanya yang hitam. Tuan, Guo Jin, mari kita berhenti mengejar. Aku Adipati Muda Jiang Han, Jiang Chen. Petik 2. Jiang Chen. Kamu adalah Jiang Chen yang kentut selama ritus penyembahan surgawi. Guo Jin memulai dan segera menggaruk kepalanya dengan canggung. Aku salah? Mungkin aku seharusnya mengatakan Jiang Chen yang bersumpah pada berbagai pejabat dan bangsawan berpengaruh di istana Soaring Dragon. Haha, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Baik atau buruk, kamu telah menamai semuanya. Itu benar, aku Jiang Chen itu. Petik 2. Setelah mengetahui identitas orang lain, hati Guo Jin melunak karena lebih banyak pertahanannya dihilangkan. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Ketika dia melihat Jiang Chen membakar dupa untuk memberikan penghormatan kepada leluhur Guo, Guo Jin berbicara dengan terbata-bata, Duke Muda Jiang, seluruh ibu kota dan kerajaan juga mengatakan bahwa ayah aku adalah pembelot. Kenapa? Mengapa kamu memberi hormat kepada dia? Petik 2. Orang bijak tidak percaya pada rumor. Entah motif tersembunyi dalam beberapa hal, atau pikirannya lamban. Ayahmu kembali dari pertempuran berdarah dan membawa kembali intelijen penting, memberikan layanan yang luar biasa. Aku sudah lama mendengar ini dari Putri Gouyu. Ini juga alasan mengapa aku datang untuk menemukan kamu hari ini. Petik 2. Guo Jin belum pernah mendengar penilaian dari orang lain sebelumnya. Dia pertama kali terkejut ketika mendengar kata-kata Jiang Chen, kemudian segera menangis terseduh-seduh, melemparkan dirinya ke atas tablet peringatan ayahnya. Ayah? Apakah kamu mendengar itu? Duke Muda Jiang berbicara dengan berani untuk menegakkan keadilan dan mengatakan bahwa kamu adalah subjek kerajaan yang berjasa, mengakui upaya kamu. Bisakah rohmu di surga mendengar kata-kata ini? Petik 2. Ketika kata-katanya berhenti, air mata sudah mengalir di mata Guo Jin saat dia tersedak isak tangis dan tidak dapat berbicara. Tampak jelas bahwa komentar seperti, pembelot, dan aib terhadap kerajaan, telah menyebabkan Guo Jin memikul banyak beban yang bukan miliknya sejak ia masih kecil. Dia bekerja keras dan terlatih, namun berlari ke dinding dimanapun dia pergi. Kemanapun dia pergi, orang lain akan segera merespons ketika mereka mendengar latar belakang keluarganya, kamu adalah putra dari rasa malu kerajaan itu. Guo Jin hidup melalui masa kecil dan masa mudanya dengan kekejian tercela di pundaknya. Kecaman dan penghinaan dari orang-orang biasa menyebabkan dia menjadi semakin terisolasi, semakin tertekan. Terlepas dari seorang ibu yang ia andalkan, pisau di tangannya adalah satu-satunya yang tersisa dalam hidupnya. Dan lagi, penghinaan dan cemoohan orang awam tidak membuatnya meremehkan dirinya sendiri. Dia menolak untuk menyerah. Dia akan membuktikan kepada dunia, dengan menggunakan pisau di tangannya, bahwa keluarga Guo-nya sama sekali tidak memalukan kerajaan. Hanya, sampai sekarang, Guo Jin tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk membebaskan dirinya dari kesengsaraan. Tidak ada satupun keluarga bangsawan yang berkuasa yang mau memberinya kesempatan untuk membuktikan diri. Jiang Chen sangat terpengaruh oleh kekecewaan Guo Jin, seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Untuk diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, diremehkan oleh orang lain, ditindas oleh orang lain, itu benar-benar bukan hal yang mudah untuk menjalani perlakuan seperti itu sejak ia masih kecil. Dia dengan ringan menepuk bahu Guo Jin, singkatnya, keluarga Jiang aku bersaing untuk posisi adipati peringkat pertama kali ini. Aku telah menggambar misi merekrut penjaga pribadi di pengadilan naga tersembunyi. Petik 2. Kamu sudah setuju denganku. Tubuh sengit Guo Jin sedikit gemetar saat dia mengangkat kepalanya, mengirimkan tampang tak percaya. Selama bertahun-tahun, dia menderita eyarol semua orang dan berlari ke dinding kemanapun dia pergi, menawarkan jasanya kepada orang lain dengan sia-sia. Dia mengira hanya pedangnya yang akan menemaninya dalam kehidupan ini, dan telah bersiap untuk menjadi praktisi independen kelas 1 yang berkeliaran di dunia luar.
Namun, takdir benar-benar menakjubkan. Seseorang tiba-tiba menjulurkan ranting zaitun ketika dia berada pada titik terendah dalam hidupnya. Aku memilihmu tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk kesetiaan klan keluargamu Guo. Guo Jin tersedak dan sulit berbicara ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tahu bahwa Jiang Chen mungkin mengucapkan kata-kata ini untuk membeli popularitas, dia masih sangat tersentuh saat itu sehingga dia hampir menjadi berantakan. Dikatakan bahwa, kata yang baik diingat untuk waktu yang lama, dan kata-kata Jiang Chen tentang kesetiaan klan keluarga Guo, kebetulan menyentuh bagian hati terlemah dan paling halus dari hati Guo Jin. Itu juga area yang paling membutuhkan kehangatan. Duke muda, berdasarkan kata-kata itu saja, aku, Guo Jin, bersedia untuk berjanji hidupku untuk mengikutimu selamanya, dalam hidup dan mati. Guo Jin tidak pandai ucapan-ucapan heroik, tetapi suara yang sangat tegas di lubuk hatinya mengatakan kepadanya bahwa ia harus melakukannya, Jiang Chen tidak pernah menodai rakyatnya. Dia segera memerintahkan ibu Guo Jin untuk pindah ke rumah Jiang Han dan meminta para alkemis dari aula penyembuhan untuk secara pribadi menjaganya. Pada saat yang sama, ia menyuruh Guo Jin mengunci pintu utama rumahnya dan meminta para tetangga menyampaikan pesan kepada keluarga Zhou. Jika keluarga Zhou itu ingin membuat gangguan, maka lakukanlah di rumah Jiang Han aku. Jika dia merasa itu masih belum cukup memuaskan untuk membuat masalah di sana, maka dia bisa pergi ke halaman istana dan membuat keributan di Princess Goyus. Petik 2. Jiang Chen meninggalkan kata-kata ini sebelum dia pergi. Karena Putri Goyu merekomendasikan Guo Jin ini, maka Jiang Chen tentu saja tidak keberatan meminjam usaha dari Putri Goyu. Bagaimanapun, keluarga kerajaan berhutang banyak pada keluarga Guo. Ayah Guo Jin awalnya adalah pengikut pribadi kakak tertua Putri Goyu, Jun Timur. Pada saat itu, Jun Timur adalah putra mahkota yang ditinggikan. Isten Jun ingin mencapai prestasi militer selama pertempuran dengan kerajaan musuh, tetapi menjadi korban serangan musuh. Hanya ayah Guo Jin yang muncul dari pertempuran berdarah dan mengirim sepotong intelijen penting kembali ke ibu kota, sekarat karena kelelahan setelahnya. Raja saat ini, Lu Timur, hanya membuat pewaris karena putra mahkota secara tidak sengaja jatuh dalam pertempuran. Ketika Isten Lu dijadikan putra mahkota, bahkan ada desas-desus di dalam kerajaan bahwa kematian putra mahkota sebelumnya Isten Jun sangat mungkin karena seseorang memiliki hubungan pengkhianatan dengan negara asing, mengkhianati mantan putra mahkota. Ketika Lu Timur awalnya diangkat menjadi putra mahkota, fondasinya lemah dan karenanya dia berhati-hati dan bijaksana. Untuk mengusir keadaan yang mencurigakan, dia bahkan mengabaikan keluarga Guo yang telah mengirim kembali intelijen penting tentang rasa sakit kematian. Dia bahkan tidak mempublikasikan apa yang terjadi di balik layar. Seiring berjalannya waktu, desas-desus bahwa ayah Guo Jin menjadi pembelot mulai beredar. Karena cinta dan kebaikan dari guru Dao bela dirinya yang disegani, Guo Sun, Putri Goyu telah mengajukan permohonan beberapa kali bagi Lu Timur untuk memperbaiki keluhan ayah Guo Jin dan merehabilitasi kehormatannya. Lu Timur tidak terpengaruh oleh pidatonya. Dari sudut pandangnya, tidak adanya tindakan lebih baik daripada mengambil tindakan. Lu Timur juga tidak mau pergi berperang dan membuka kembali masalah bertahun-tahun yang lalu untuk sebuah keluarga seperti keluarga Guo yang telah layu dan jatuh. Sayang sekali bahwa dalam melakukannya, Guo Jin adalah orang yang menderita. Putri Goyu menyimpan penyesalan yang besar di dalam hatinya, tetapi tidak bisa secara terbuka membantu keluarga Guo karena Lu Timur. Dia hanya bisa diam-diam memperhatikan Guo Jin, dia sering bepergian untuk pelatihan beberapa tahun terakhir dan lalai untuk memperhatikan seiring berjalannya waktu. Dengan cara ini, ruang Guo Jin untuk bertahan hidup menjadi lebih sempit dan dengan demikian ia telah jatuh ke dalam keadaannya saat ini. Putri Goyu malu dan gelisah tetapi tidak bisa mengambil tindakan. Dia hanya bisa mempercayakan masalah ini kepada Jiang Chen dan merekomendasikan Guo Jin kepadanya, menebus kesalahan sebelumnya melalui pelayanan yang baik. Kecuali, Guo Jin tidak memiliki cara untuk mengetahui lika-liku masalah ini. Seseorang harus memberikannya kepadanya. Guo Jin memang jenis yang berbeda ketika datang ke pelatihan. Meskipun ia memiliki teknik seni bela diri dan metode warisan keluarganya, potensinya sangat mencengangkan. Dengan tingkat ekonomi keluarga Guo saat ini, Guo Jin sama sekali tidak memiliki obat roh yang melengkapi pelatihannya. Tentu saja tidak ada pil yang tersedia baginya. Namun,
Ia berhasil mencapai 6 meridian Qi benar berdasarkan murni tekadnya sendiri. Seseorang harus tahu, bahkan banyak di antara putra dan murid bangsawan itu, dengan bantuan puluhan ribu orang yang berfokus pada mereka saja, tidak dapat mencapai 6 meridian Qi sejati. Meskipun itu cukup kejam untuk mengatakannya, tetapi kita harus mengakui bahwa kadang-kadang kelahiran seseorang dapat benar-benar menentukan nasib seseorang. Jiang Chen bahkan semakin merasakan kebenaran dari kenyataan pahit ini melalui Guo Jin. Potensi tinggi dan kemauan yang besar, sama kuatnya dengan pantulan bunga di cermin atau bulan di dalam air, jika seseorang tidak membanggakan kelahiran yang terkenal atau cara untuk menjadi kepala dan bahu di atas yang lain. Dari 8 tempat untuk penjaga pribadi, yang pertama pergi ke Guo Jin. Ditambah dengan 2 keponakan yang direkomendasikan Qiao Baishi, dia sudah mengisi 3 slot. 5 yang tersisa kemungkinan besar akan membutuhkan perjalanan kembali ke wilayah Jianghan. Misi ditekan untuk waktu dan Jiang Chen bukan tipe yang menyeret tumitnya. Setelah menerima Guo Jin dan menjelaskan situasinya kepadanya, mereka berangkat ke perbatasan selatan pada sore hari itu dengan kru bawahan. Setelah pengalaman disergap oleh Istana Naga melonjak terakhir kali ini keluarga kerajaan dan rumah tangga Jiang Han memberikan penekanan abnormal pada perjalanan ini, dan mengirim semua jenis penjaga tersembunyi di sepanjang jalan untuk mencari jalan setapak. Di bawah pengaturan seperti itu, Manor Soaring Dragon tidak punya tempat untuk memasukkan jarum bahkan jika mereka memiliki keinginan untuk membuat beberapa gerakan. Mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali mereka ingin berselisih dengan klan keluarga timur pada saat ini. Memacu kudanya, kru Jiang Chen berhasil mencapai perbatasan selatan setelah 3 hari. Wilayah selatan secara drastis berbeda dari ibu kota. Itu meresap dengan atmosfer tebal perbatasan selatan. Nuansa unik mewarnai kawasan ini, baik dari segi atmosfer, kepekaan manusia atau gaya geografis. Banyak kenangan tentang perbatasan selatan dilestarikan dalam kenangan masa lalunya. Setidaknya dia memiliki pemahaman yang jelas tentang hubungan klan keluarga Jiang. Rombongan penyambutan keluarga di luar River Wave City agak jarang, dengan tidak banyak orang. Memang, perawatan mengembalikan adipati muda berbeda dengan yang mengembalikan adipati asli. Jejak senyum kontemplatif muncul di wajah Jiang Chen. Jiang Chen juga tahu bahwa tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Jiang Chen sebelumnya telah melakukan dosa yang sangat tidak masuk akal ketika dia berada di wilayah Jianghan, dan hal-hal konyol yang telah dia lakukan begitu dia bepergian ke ibu kota semuanya telah kembali ke rumah. Hal-hal luar biasa yang dia lakukan baru-baru ini, tidak punya waktu untuk melakukan perjalanan pulang. Karena itu, sangat normal untuk menerima perlakuan dingin sekembalinya. Paman ketiga, Xiao Yu. Jiang Chen dengan hangat menyambut 2 orang pertama di depan saat dia melompat dari kudanya. Di seluruh klan keluarga Jiang, mereka mungkin adalah minoritas ekstrim yang bisa mentolerir keberadaan Jiang Chen yang fantastis secara konyol sebelumnya. Pria parubaya, Jiang Tong, adalah paman ketiga Jiang Chen. Kepribadiannya jujur, tulus, dan tenang. Dia dengan cermat mematuhi tugasnya dan merupakan adik lelaki yang paling diandalkan Jiang Feng. Pemuda langsing dan rapuh di sebelahnya adalah putra Jiang Tong, Jiang Yu. Chen, kamu sudah berada di ibu kota selama 2-3 tahun terakhir. Kamu telah tumbuh cukup banyak. Jiang Tong menepuk bahu Jiang Chen saat perasaan bahagia terpancar dari matanya. Saudaraku, kamu kembali. Jiang Yu lebih muda dari Jiang Chen 1 atau 2 tahun, dan mereka sudah dekat sejak kecil. Meskipun mereka sepupu, dia selalu menyebut Jiang Chen sebagai saudara. Jiang Chen tersenyum, aku kembali dengan misi kali ini. Mari kita bicarakan ketika kita kembali. Petik 2. Meskipun sejumlah kecil orang telah datang dan jelas bahwa yang lain dalam keluarga sengaja tidak datang untuk mengudara, Jiang Chen tidak menjadi marah atas ini. Jiang Tong sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Jiang Chen. Sepertinya Chener telah tumbuh lebih dewasa di tahun-tahun di ibu kota. Jika itu adalah Jiang Chen sebelumnya, setelah melihat bahwa anggota keluarganya tidak memberinya wajah, dia kemungkinan besar akan mengutuk dengan marah sekarang. Sebenarnya, itu adalah pelayan pribadi Jiang Chen, Jiang Zheng, yang wajahnya menjadi gelap setelah melihat adegan ini. Dia tampak siap meletus beberapa kali, tetapi akhirnya mengendalikan diri pada akhirnya. River Wave City adalah kota terbesar dan paling makmur di wilayah Jianghan, dan juga lokasi inti dari pangkat seorang Duke Jianghan. Kontrol keluarga Jiang atas wilayah Jianghan memancar ke seluruh wilayah, dengan River Wave City sebagai intinya. Dibandingkan dengan ibu kota,
tingkat kemakmuran River Wave City kurang sedikit dibandingkan. Tetapi sebagai kota terbesar di perbatasan selatan, ia memiliki cita rasa geografis yang unik. Jiang Chen bepergian perlahan dan dengan lembut di punggung kudanya, melihat bunga-bunga di sepanjang jalan, tertawa dan mengobrol dengan duo ayah dan putra Jiang Tong. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang misi. Mereka kembali ke rumah Jiang Han setelah beberapa saat. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa pintu bangsawan Jiang Han akan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan saat ini. Chapter 67. Babak 67, Memprovokasi Adipati Muda. Jangan coba ini denganku. Jiang Tong tidak keluar lebih awal, dan tidak keluar nanti, tapi dia keluar ketika aku datang. Sebuah suara seperti gong perunggu terdengar keras. Jiang Chen dan yang lainnya mendengar rona dan menangis sebelum mereka mendekat. Ketua Jing, dia benar-benar sudah keluar. Rupanya adipati muda itu kembali, dan tuan ketiga pergi ke pinggiran River Wave City untuk menyambutnya. Petik 2. Orang bisa mengatakan bahwa pelayan bangsawan-bangsawan masih cukup sopan ketika mereka berurusan dengan orang-orang. Duke muda, hah? Pesona Jiang Chen yang konyol itu. Suara itu seperti gong perunggu membawa beberapa jejak penghinaan. Aku tidak peduli kemana Jiang Tong pergi, aku akan menunggu di sini. Pria bermarga Jing itu memiliki nada yang sangat dominan. Alis Jiang Chen berkerut saat dia masih jauh. Sekarang dia berlatih di telinga Zephyr, pendengarannya lebih kuat daripada Jiang Tong, dan secara alami bisa mendengar percakapan dari jauh dengan kejernihan kristal. Ketua bermarga Jing, bisakah dia menjadi Jingmen dari suku Redwood? Jiang Chen tahu dari ingatan masa lalunya bahwa ada 10 suku besar di bawah yurisdiksi wilayah Jiang Han. Suku Redwood adalah salah satu suku terkuat, dan termasuk di antara 10 suku besar di Jiang Han. Karena itu, Jingmen ini selalu lebih mendominasi. Terlepas dari Adipati Jiang Han, Jiang Feng, yang mampu membujuk orang ini, semua orang di seluruh wilayah Jiang Han harus sedikit menyetujui keinginannya. Seseorang hanya perlu mendengar nada suaranya yang liar dan sombong hari ini, dan mendengarkannya secara langsung mengatakan nama Jiang Tong, untuk mengetahui bahwa orang ini cukup mendominasi. Jiang Tong tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya sedikit. Cener, hanya ayahmu yang bisa mengendalikan Jingmen. Pergilah langsung ke Manor nanti, aku akan menjaganya. Petik 2. Orang bisa mengatakan bahwa Jiang Tong memiliki rasa takut ketika datang ke Jingmen ini. Beberapa duri di satu sisi akan muncul di setiap wilayah, Jiang Chen memahami ini dengan cukup baik. Dia juga tidak terlalu keberatan dengan bahasa kasar dan sikap sombong, tetapi jika Jingmen ini berlebihan dengan sikapnya yang dominan, Jiang Chen sama sekali tidak akan duduk diam, dan tetap acuh tak acuh. Tidak ada yang menginginkan duri keras seperti itu di bawah kekuasaan mereka, duri yang akan menimbulkan masalah kapan saja. Ayo pergi. Nada bicara Jiang Chen terdengar malu-malu saat ia memimpin dalam menunggang kudanya. Tuan ketiga sudah kembali. Para pelayan di istana segera melihat Jiang Tong dan putranya ketika rombongan kuda muncul. Kecuali, Jiang Tong dan putranya berkerumun di sekitar pemuda lain. Pemuda ini memiliki lengan kera yang kuat, dan pinggang serigala yang fleksibel. Perasaan bermartabat yang bermartabat namun aneh muncul dari matanya. Jiang Tong berteriak, beri hormat kepada Duke Muda. Duke Muda, setelah 3 tahun, perubahan yang terjadi di Jiang Chen telah mengakibatkan dia melepaskan diri lamanya dan dilahirkan kembali. Terlepas dari ciri-cirinya yang masih agak mirip dengan zaman dulu, ia sangat berbeda di semua bidang lainnya dibandingkan dengan ketika ia meninggalkan wilayah Jiang Han 3 tahun lalu, apakah itu dalam hal keberadaan, atau tubuh. Salam untuk Adipati Muda. Para pelayan di Manor Jiang Han telah menjalani pelatihan ketat, dan segera berlutut untuk memberikan penghormatan. Adapun Jingmen dan kelompoknya, mereka semua memandang ke pemimpin mereka, Jingmen, dan tidak perlu berlutut untuk menghormati. Jingmen meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap Jiang Chen dengan curiga. Gerakannya cukup kasar dan tidak tahu berterima kasih, dan dia melirik Jiang Chen, mengukurnya dari kepala hingga kaki. Duke Muda, maaf, aku, Jingmen, hanya menyapa Adipati Jiang Han. Maafkan aku karena tidak berlutut tanpa bertemu langsung dengan Adipati Jiang Han. Petik 2. Orang-orang Jingmen juga tersenyum superciliously di belakang Jingmen saat mereka mengukur Jiang Chen. Ekspresi mereka tidak hanya tidak memiliki rasa hormat yang pantas saat melihat adipati muda itu, tetapi beberapa dari mereka bahkan mengangkat alis mereka dan mengedipkan mata sebagai sinyal satu sama lain.
Jingmen itu. Meskipun Jiang Chen sedikit marah di dalam, dia tidak ingin ada publik yang jatuh di tempat mereka berdiri. Aku adalah adipati muda wilayah Jianghan, apakah kamu memberi hormat atau tidak? Aku hanya bertanya kepada kamu, untuk apa kamu membawa orang-orang menyebabkan keributan di pintu manor? Di mana kesopanan dan kesopanan kamu? Petik 2. Jingmen tertawa terbahak-bahak. Untuk apa? Maka kamu perlu bertanya pada Jiang Tong. Petik 2. Ekspresi Jiang Tong agak canggung. Jingmen, mari kita bicara secara pribadi tentang masalah pribadi. Duke muda baru saja kembali hari ini, jangan ganggu dia. Petik 2. Gangguan apa? Lebih baik dia kembali, dia bisa menjadi saksi. Jingmen melirik dengan mulut besar. Tidak peduli apa, mari kita masuk ke dalam untuk berbicara. Berhentilah membuang wajah bangsawan dengan berdiri di sini dan membuat protes di depan umum. Wajah Jiang Chen menjadi gelap saat dia memimpin dalam memasuki istana. Jiang Tong sedikit terkejut melihat bantalan Jiang Chen yang tidak biasa, dan mengikutinya ke dalam. Jingmen terkekeh tetapi dengan berani tidak menghargai apapun saat dia mengikuti mereka masuk. Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke Jing Tong setelah memasuki manor, teh telah disajikan, dan semua orang telah duduk. Paman ketiga, apa yang terjadi? Katakan pada aku. Ai, Kepala Jing. Kami memiliki lebih dari beberapa dekade dalam hubungan kami, dan kamu menerima hadiah pertunangan 10 tahun yang lalu. Haruskah kamu benar-benar melakukan tindakan seperti merobek kontrak pernikahan? Apalagi, Jingmen melambaikan tangannya, berhenti di sana. Aku tidak akan memasukkan anak-anak ke dalam masalah ini, tetapi karena kamu telah menyebutkannya, maka mari jujur dan letakkan kartu kami di atas meja. Bukan karena aku akan kembali pada kata-kata aku, itu benar-benar bahwa anak tidak mau. Kamu juga tidak ingin keduanya tidak rukun, dan menyebabkan kebingungan yang sedemikian besar sehingga semua orang menjadi gila setelah keduanya menikah. Petik 2. Hadiah pertunangan, kontrak pernikahan, anak tidak mau. Jiang Chen dengan cepat memahami inti masalah ini. Memang, Jingmen ini ada di sini untuk merobek kontrak pernikahan. Ketua Jing, berbicara terus terang, apakah kamu tidak puas dengan hadiah pertunangan? Apakah menurut kamu terlalu sedikit? Ini semua bisa dibahas. Dalam hal apa keluarga Jiang aku tidak layak atas anak kesayangan kamu? Petik 2. Jiang Tong menahan amarahnya dan tidak mengadopsi nada keras ketika ia mencoba menebus sesuatu dari situasi tersebut. Aku sudah sering mendengar kata-kata ini dan aku tidak di sini untuk mendengarkan obrolanmu kali ini. Aku telah membawa kembali hadiah pertunangan, kamu dapat mengambil inventarisasinya. Petik 2. Jingmen jelas tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini. Dia ada di sini untuk mengembalikan hadiah pertunangan, dan membatalkan kontrak pernikahan. Dengan lambaian tangannya, para pelayan Jingmen segera membawa 6 batang besar. Hadiah pertunangan ada di sini, tidak satu pun dari mereka yang hilang. Ambil inventaris Jiang Tong. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke sukuku. Jingmen mengabaikan adipati muda Jiang Chen melalui seluruh masalah ini. Wajah Jiang Tong memerah. Sikap arogan Jingmen jelas telah melukai lelaki paruh baya yang tenang itu. Tangan di lengan bajunya meringkuk dengan erat dan membentuk kepalan. Suaranya sedikit bergetar ketika terdengar serak, Ketua Jing, kamu dapat mematahkan pertunangan, tetapi kamu tidak dapat melakukannya dengan cara yang tidak jelas. Katakan padaku, mengapa? Dengan cara apa keluarga Jiang aku telah melecehkan suku Red Boot kamu? Petik 2. Jingmen tersenyum tipis. Apakah keluarga Jiang telah melakukan kesalahan terhadap suku Red Boot aku? Bukan itu intinya. Pertama, kamu, Jiang Tong, bukan adipati Jianghan. Putramu tidak akan pernah menjadi adipati Jianghan. Kedua, aku sudah mengatakan anak itu tidak mau. Karena, mereka tidak mau membatalkan kontrak pernikahan. Mengapa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun? Petik 2. Seorang gadis muda berusia 13 atau 14 tahun berada di belakang Jingmen. Dia memakai perhiasan sukunya, dan memakai rambutnya disanggul, dengan 3 bulu merak terselip di sanggulnya. Fitur gadis muda itu berwarna cerah dan indah, dengan udara yang lembut dan indah alami. Dia juga memiliki rasa kelihayan yang tidak sesuai dengan usianya. Jiang Yu, Keier percaya bahwa kamu tidak akan secara serius menyetujui pernikahan konyol yang disetujui oleh generasi yang lebih tua ketika mereka semua mabuk. Alis Jingkei bergerak samar ketika rasa alami kelembutan dan keindahan merasuki suaranya yang renyah. Jiang Yu lebih muda dari Jiang Chen selama 1 tahun, tetapi dia tidak kacau ketika datang ke hal-hal penting.
Meskipun agak malu-malu, dia menjawab, aku bisa berpura-pura itu tidak benar. Tetapi, cara kamu mendekati masalah ini benar-benar menepis wajah keluarga Jiang aku. Pernahkah kamu memikirkan di mana wajah keluarga Jiang aku, jika kamu melakukan ini dengan cara seperti itu? Petik 2. Wajah. Jing Kai tertawa ringan. Wajah diperoleh dan tidak diberikan kepadamu. Jiang Yu, karena kamu sudah membahasnya, aku hanya menanyakan satu pertanyaan. Pelatihan aku sekarang adalah di 7 meridian Qi benar, dan memiliki kesempatan untuk menerobos ke 8 meridian Qi sejati dalam setahun. Berapa banyak meridian Qi sejati sekarang? Petik 2. Inilah intinya. 7 meridian Qi sejati memang tingkat keberadaan yang sangat luar biasa bagi seorang murid yang lahir dari suatu suku. Setelah semua, bahkan di antara ahli waris dalam uji coba naga tersembunyi, tidak banyak yang memiliki pelatihan seperti itu. Belum lagi Jing Keier lebih muda dari Jiang Chen dan teman-temannya selama 1 atau 2 tahun. Kamu hanya 5 meridian Qi sejati. Tahukah kamu apa perbedaan 2 meridian Qi sejati di antara teman sebaya? Selain itu, seperti kata ayah aku, ayahmu bukan Adipati Jiang Han, dan kamu tidak akan pernah menjadi Adipati Jiang Han. Petik 2. Mulut Jiang Yu ternganga dan lidahnya diikat. Dia berkata dengan terbata-bata, meskipun aku tidak akan menjadi Adipati Jiang Han di masa depan, Adipati Jiang Han masih saudara aku. Dia menyesali kata-katanya begitu dia mengatakannya. Mengapa? Mengapa dia menjelaskan hal-hal seperti itu kepada gadis sombong ini? Hehe, saudaramu. Jing Keier melirik Jiang Chen dengan beberapa jejak cemoohan. Jiang Yu, jangan naif. Apakah kamu berpikir dengan sedikit kemampuan sepupu kamu yang biasanya ia perlihatkan, bahwa ia dapat memegang pangkat seorang duke ini di depan lawan yang seperti serigala dan harimau? Petik 2. Jiang Chen tertawa. Keluarga Jing ini telah mengungkapkan belati mereka setelah membuka peta rencana mereka, dan telah menyuarakan kenyataan yang sebenarnya. Dalam hal potensi, Jiang Yu jauh di bawah Jing Keier. Dalam hal status dan posisi, keluarga Jiang bisa sangat kehilangan pangkat seorang duke. Jing Yu bukan keturunan langsung keluarga Jiang, masa depan apa yang akan ia miliki? Sedemikian rupa, makna bagi keluarga Jing yang mengingkari kontrak pernikahan jelas seperti siang hari. Secangkir teh tiba-tiba dilemparkan dengan kejam ke lantai. Seseorang akhirnya tidak tahan lagi di sisi keluarga Jiang, dan kehilangan kesabaran. Kecuali, orang yang kehilangan kesabarannya bukanlah Jiang Chen atau Jiang Tong dan putranya, tetapi pelayan pribadi di belakang Jiang Chen, Jiang Zheng. Dia telah melihat begitu banyak aspek masyarakat di ibu kota, dan bahkan kekuatan berpengaruh di ibu kota itu patuh pada adipati muda. Tapi sekarang setelah mereka kembali ke tanah mereka sendiri di wilayah Jiang Han, mereka dihadapkan dengan kekonyolan. Ini adalah wilayah keluarga Jiang untuk memulai. Keluarga Jiang menepati janji mereka, dan semua orang hormat di depan keluarga Jiang. Keluarga Jing ini terlalu tak terkendali. Dengan demikian, Jiang Zheng marah. Jing Men, kamu ayah dan anak perempuan sedang mengadakan pertunjukan, tetapi apakah kamu sudah menemukan beberapa hal? Ini adalah rumah Jiang Han dan ini adalah wilayah Adipati Jiang Han. Jiang Zheng dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Jing Men tertawa dingin. Tuanmu belum bicara, untuk apa anjing seperti pelayan yang membuat keributan? Aku seorang pelayan baik-baik saja. Tapi, kamu sepertinya lupa bahwa kamu juga seorang pelayan di rumah Jiang Han. Kami semua pelayan keluarga Jiang di seluruh wilayah Jiang Han. Kamu tidak memberi hormat ketika kamu melihat adipati muda, apakah kamu bahkan memahami perbedaan antara tuan dan pelayan? Kamu membatalkan kontrak pernikahan, apakah kamu bahkan memahami konsep kehormatan bangsawan? Anak perempuan kamu tidak menghormati adipati muda, apakah kamu bahkan memahami anggapan bahwa ia harus diutamakan? Kamu tidak menghormati tuan kamu, merobek kontrak pernikahan, dan berbicara dengan tidak sopan. Siapa yang memberimu keberanian ini? Dari mana kamu mendapatkan keberanian ini? Petik 2. Lidah Jiang Zheng seperti tombak, dan bibirnya seperti belati, saat ia melepaskan serangkaian pertanyaan, keluar dari kendali saat ia mulai. Mulut Jing Men menganga dan lidahnya diikat, bingung harus berkata apa pada saat ini. Chapter 68. Babak 68, meningkatkan pengetahuan kamu. Dalam hal dukungan dan strategi, Jiang Chen merasa tidak nyaman untuk berbicara. Jiang Zheng di sisi lain, mengatakan semua yang ada dalam pikirannya sekaligus.
Jiang Tong dan putranya mengangguk berulang kali saat dia berbicara, setuju sepenuhnya. Adapun Jiang Chen, dia tersenyum tipis dan berdiri, berjalan ke arah Jiang Yu. Xiao Yu, saudaramu hanya menanyakan satu pertanyaan padamu, apakah kamu punya perasaan untuk wanita ini? Wajah tampan Jiang Yu memerah, saudaraku, aku baru melihatnya sekali atau dua kali setahun sejak kami masih muda. Aku tidak pernah melakukan percakapan yang mendalam dengannya, dan tidak memiliki perasaan apapun padanya. Dan, aku tidak terlalu suka wanita yang suka memaksa dan suka memerintah. Mereka tidak berbudi luhur. Petik 2. Baik. Jiang Chen tersenyum, 1000 tael emas tidak akan membeli cinta. Karena kamu tidak menyukainya, maka aku akan membuat keputusan untuk kamu hari ini. Kontrak pernikahan ini dinyatakan bubar mulai saat ini dan seterusnya. Petik 2. Cener. Jiang Tong berdiri. Jiang Chen melambaikan tangannya. Paman ketiga, aku adipati muda. Ketika ayah aku tidak ada di sini, aku membuat keputusan di rumah tangga Jiang Han. Petik 2. Tenggorokan Jiang Tong bergerak samar-samar, saat dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia akhirnya menghela nafas kesedihan dan duduk lagi. Lengannya sedikit bergetar, kedalaman amarahnya tampak jelas. Tapi, apa lagi yang bisa dia lakukan selain ini? Jingmen tertawa terbahak-bahak dan berdiri dengan bangga, nadanya membawa nada cemoohan, duke muda, haha. Mereka mengatakan bahwa ayah harimau tidak melahirkan anak anjing. Duke muda telah meningkatkan pengetahuan aku hari ini. Petik 2. Konotasi di balik ini bukan pujian untuk Jiang Chen, melainkan mengejek Jiang Chen karena memiliki kaki yang dingin. Jika Jiang Feng yang ada di sini, bagaimana dia bisa memberi jalan di sini? Jiang Chen tersenyum ringan dan tidak menghindari menatap Jingmen sedikit pun. Aku menambah pengetahuanmu dengan begitu mudah. Sepertinya kepala Jing benar-benar tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman. Petik 2. Oh, bagaimana menurutmu? Wajah Jingmen menjadi gelap. Kontrak pernikahan dibubarkan baik-baik saja, tetapi masalah ini belum berakhir. Wajah Jiang Chen menjadi gelap saat nadanya tiba-tiba membeku. Kamu adalah suku, namun membatalkan kontrak pernikahan dan menantang otoritas bangsawan adipati. Ini adalah satu kejahatan. Sebagai bawahan, kamu tidak menyambut adipati muda ketika kamu melihatnya. Ini adalah kejahatan lain. Mengamuk dan mengaum di istana bangsawan, tanpa menghormati atasan kamu. Ini adalah kejahatan ketiga. Hukuman gabungan untuk 3 pelanggaran. Bawa mereka. Petik 2. Keempat saudara dari Batalion Seng segera melompat ke atas Jingmen seperti serigala dan harimau segera setelah Jiang Chen selesai berbicara. Jiang Tong memulai dan kemudian dengan cepat terbangun dari kenyataan. Dia juga segera memberi perintah, penjaga utama keluarga Jiang, menyegel istana. Jangan biarkan satu orang pun yang datang hari ini pergi. Petik 2. Jingmen juga terlalu percaya diri, atau mungkin lebih baik mengatakan bahwa dia telah bertindak ceroboh tanpa gangguan sama sekali. Meskipun dia telah membawa satu pak penjaga pribadi bersamanya kali ini, dalam hal kekuatan absolut, masih ada celah besar antara penjaga dan penjaga utama bangsawan adipati. Dia berani datang karena Jiang Tong selalu lemah, dan tidak akan pernah pindah ke senjata. Bahkan lebih mustahil lagi kalau dia berani menghunus pedang, kepala suku besar. Namun, dia tidak pernah menganggap bahwa Jiang Chen, penjelmaan iblis ini, akan kembali ke istana saat ini. Dia tidak berpikir lebih banyak lagi sehingga Jiang Chen ini akan bertindak ketika dia tersenyum dengan gembira dan tetap tenang dan tenang. Yang terburuk adalah bahwa 4 saudara laki-laki Batalion Seng semuanya ahli dari ibu kota. Seng Wan dan Seng Tu bahkan dari 9 meridian Qi benar. Mereka bahkan bisa bertarung melawan Jingmen secara merata dalam pertarungan 1 lawan 1. Mereka berempat menggabungkan upaya mereka untuk memaksa Jingmen ke dalam situasi yang sangat pasif. Pengikut baru Jiang Chen, Guo Jin, juga merupakan lambang kelincahan dan keberanian. Bilahnya benar-benar menyibukkan Jing Keier. Meskipun dia hanya 6 meridian Qi sejati, dia sebenarnya mampu mengalahkan Jing Keier sampai pada titik di mana dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangan dan kakinya ketika dia keluar semua. Jiang Tong juga memasuki keributan setelah itu. Jiang Tong juga dari 9 meridian Qi sejati. Tidak ada keraguan tentang kesimpulan dari pertempuran begitu dia bergabung dengan pertempuran. Jingmen dan semua pengikutnya diambil dalam kurun waktu 1 jam. Jiang Chen, bahkan ayahmu yang tua tidak punya nyali untuk melakukan apapun padaku. Kamu berani bersekongkol melawan aku.
Suku Redwood akan berselisih dengan kamu sampai akhir waktu sekarang setelah kamu melakukan ini kepada aku. Petik 2. Jingmen benar-benar marah. Dia telah berlari melalui wilayah Jiang Han sepanjang hidupnya. Selain memberi jalan di depan Jiang Feng, dia tidak pernah menjadi orang yang menderita kerugian. Dia telah ditahan oleh orang lain hari ini dan bahkan diikat. Ini memalukan baginya. Paman ketiga, kumpulkan semua anggota klan keluarga. Aku ingin menelepon untuk pertemuan klan. Petik 2. Jiang Chen melirik Jingmen. Tempatkan orang-orang ini secara diam-diam di balik jeruji besi. Seng Wan, buat mereka minum pil ini agar tidak terlalu berisik. Petik 2. Jiang Tong memanggil anggota keluarga klan atas nama Sang Duke. Tidak ada yang berani untuk mengganggunya saat itu. Mereka tidak pergi menemui Jiang Chen karena Jiang Chen tidak ada gunanya. Dia adalah orang yang tidak berguna dengan tidak banyak namanya di mata mereka, inilah sebabnya mereka berani bertindak begitu liar. Meskipun Jiang Tong memiliki kepribadian yang lemah dan pasif, dia adalah orang yang secara pribadi dipercayakan Jiang Feng untuk bertindak sebagai duke. Tidak ada anggota klan keluarga Jiang yang berani tidak taat ketika dia menggunakan kekuatan Sang Duke. Bagaimanapun, tingkat pelatihan Jiang Tong membuatnya menjadi yang pertama setelah Jiang Feng, belum lagi identitasnya. Semua anggota klan keluarga Jiang berjumlah antara 1 hingga 200 orang pada akhir hari. Namun, aula utama dari bangsawan-bangsawan itu cukup luas. Itu masih cukup luas bahkan ketika 1 hingga 200 orang berdiri di dalamnya. Jiang Tong dan putranya berdiri di sebelah kanan Jiang Chen, dan pengikut Jiang Chen berdiri di sebelah kirinya. Salam untuk Adipati Muda. Mengapa tidak ada yang memberitahu kami bahwa Duke Muda telah kembali? Memang, aku kebetulan pergi 2 hari yang lalu, dan tidak menerima kabar itu. Itu salah aku karena gagal menemui tamu. Petik 2. Semua anggota klan ini sangat lihai. Mereka tidak pergi untuk menyambut Jiang Chen, karena mereka ingin secara diam-diam memainkan trik kecil dalam masalah sepele. Namun, tidak ada yang berani bertindak kejam ketika mereka benar-benar melihat Jiang Chen secara langsung. Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang berkumpul dan sedikit mengangguk. Jiang Zheng, kamu berbicara. Sejak mengikuti Jiang Chen, seluruh kehadiran dan ketenangan Jiang Zheng telah benar-benar berubah setelah masalah di Hall of Healing. Dia sekarang membayar hormat budak kepada Jiang Chen. Semuanya, pertama-tama aku ingin melaporkan satu masalah. Jingmen dan putrinya dari suku Redwood menyebabkan keributan di bangsawan Duke sekarang. Mereka tidak menghormati atasan mereka, dan tidak menghormati adipati muda itu. Mereka sudah ditangkap oleh adipati muda dan ditahan secara diam-diam. Petik 2. Dia menyampaikan berita kelas berat begitu dia membuka mulutnya. Apa? Jingmen telah ditangkap dan dikunci di balik jeruji besi. Petik 2. Ini, kami baru saja melihat Jingmen berperilaku kejam di pintu manor. Jingmen, ditangkap. Anggota klan keluarga Jiang semua terkejut dan bingung ketika mereka mendengar berita ini. Mereka pikir itu luar biasa. Jingmen telah ditangkap. Yang paling penting adalah, mereka mendengar nada implikasi lain. Jingmen telah menyebabkan kegemparan di istana adipati dan tidak menghormati atasannya. Dia tidak menghormati Duke muda itu. Semua kejahatan ini membuat bulu-bulu halus di tubuh mereka berdiri ketika mereka mendengarnya. Orang harus tahu, bahwa sebagai anggota klan keluarga Jiang, tidak ada dari mereka yang pergi untuk menyambut Duke muda. Ini juga bisa dianggap sebagai rasa tidak hormat yang besar terhadap adipati muda itu. Ketika pikiran mereka menyusuri jalan ini, orang-orang ini mulai menjadi sedikit gugup, tidak peduli apa status atau posisi mereka. Jika Jiang Chen ingin membuat masalah besar ini, mereka semua akan sulit sekali untuk menghindari bencana ini. Jiang Zheng tersenyum tipis. Sebagai anggota klan keluarga Jiang, kita semua memiliki asal yang sama. Darah lebih tebal dari air, dan ketika keluarga Jiang mengalami masalah, kita dipersatukan sebagai satu atau berhati-hati untuk menyelamatkan kulit kita sendiri. Duke muda ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyaksikan karakter kamu. Petik 2. Kata-kata Jiang Zheng juga memberi mereka jalan keluar. Orang pintar segera menyadari kesalahan cara mereka. Seorang tetua klan yang berusia lebih dari 50 tahun tersenyum, keluarga Jiang aku selalu dipersatukan sebagai satu di bawah kepemimpinan adipati ini. Jingmen ini sering datang ke manor untuk berperilaku liar. Menangkapnya adalah hal yang benar untuk dilakukan, kami mendukung ini dengan sepenuh hati. Benar, Jingmen, kepala suku berani untuk menghina otoritas bangsawan adipati, dia harus ditangkap.
Duke muda itu bijak dan cemerlang. Dia adalah putra Adipati baik-baik saja, kami mendukung Adipati muda. Mereka cepat mengerti. Setelah melihat bahwa Jiang Chen telah menghapus bahkan duri seperti Jingmen, mereka tahu bahwa itu akan semudah meniup setitik debu jika dia ingin berurusan dengan anggota keluarga. Menilai dari kondisi Jiang Chen saat ini, jika penjelmaan iblis ini menjadi bingung dan menuduh mereka dengan kejahatan juga, maka segala sesuatunya akan menjadi sangat buruk. Karena itu, mereka semua cepat-cepat menyatakan dukungan mereka. Pertama untuk asuransi diri, dan kedua sebagai anggota klan keluarga Jiang, mereka benar-benar tidak punya alasan untuk membela Jingmen. Anggota keluarga Jiang juga sangat membenci sikap sombong Jingmen. Jiang Tong tidak punya metode untuk berurusan dengan Jingmen, jadi mereka tentu saja tidak bisa mengatakan apa-apa. Sekarang Jingmen telah ditangkap oleh Jiang Chen. Pertama-tama mereka merasakan kepuasan yang luar biasa karena mereka melampiaskan nafas sakit, mereka juga merasa bingung. Bagaimana Jiang Chen mendapatkan keberanian dan resolusi sedemikian dalam 2-3 tahun sehingga dia pergi. Kecuali, melihat pengawal pribadinya di belakangnya yang melihat sekeliling dengan tatapan sengit iblis, hati anggota klan ini berdebar seperti drum dan mereka tidak berani bicara banyak. Jiang Chen tidak punya keinginan untuk berjalan-jalan di depan anggota klannya, dan berkata dengan nada malu-malu, "Paman ketiga, sampaikan perintah dari bangsawan Adipati, dan kumpulkan semua suku di wilayah itu. Suruh mereka datang ke River Wave City untuk menghadiri konvensi suku. Aku memiliki masalah penting untuk diumumkan. Kegagalan untuk datang dalam 3 hari akan dianggap sebagai pengkhianatan." Petik 2. Berbagai suku secara alami tidak berani memberikan bahu dingin begitu perintah Adipati diberikan. Mereka semua pergi ke River Wave City dengan kecepatan tercepat. Malam itu, Jiang Chen memanggil para senior yang memiliki posisi dan reputasi yang lebih menonjol dan memperlakukan mereka untuk perjamuan di dalam istana. Jika bukan karena masalah dengan Jingmen, para tetua ini mungkin tidak semua muncul untuk perjamuan Jiang Chen. Namun, hari-hari sebelumnya bukan yang hari ini, dan mereka semua merasa ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini, setelah melihat Adipati muda Jiang Chen hari ini. Setelah mengatakan itu, keenam tetua semuanya segera tiba. Semua orang ini sangat berpengalaman, dan sangat lihai. Ketika mereka bertemu satu sama lain di pintu rumah, mereka semua saling memandang dan tersenyum, sedikit canggung dan sedikit tidak dapat memahami situasi saat ini. Tetua Si, apa Jiang Chen ini memiliki lengan bajunya? Ai, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aku juga tidak bisa mengerti. Apakah kamu semua menemukan bahwa Jiang Chen tampaknya telah banyak berubah dalam 3 tahun bahwa ia tidak terlihat? Seorang tetua dengan rambut beruban berbicara. Dia adalah tetua dengan catatan pelayanan terpanjang di klan keluarga Jiang, dan semua orang memanggilnya Tetua Si. Ai, aku pernah mendengar bahwa Jiang Chen ini konyol di luar kepercayaan di ibu kota. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa lulus ujian dasar. Jika anak ini dibiarkan terus bermain-main seperti ini, bagaimana keluarga Jiang aku menjaga pangkat seorang duke? Petik 2. Tampaknya tidak seperti itu, benar-benar tidak tampak seperti itu. Tetua Si menggelengkan kepalanya. Ketika aku melihat Jiang Chen, aku tidak melihat seseorang yang tidak bisa lulus ujian dasar. Hehe, apa gunanya mengatakan begitu banyak? Ayo masuk dan lihat apa yang dia katakan. Seorang tetua yang relatif lebih muda melintas dan memimpin dalam berjalan ke manor. Perjamuannya sangat mewah. Jiang Chen duduk di kursi utama, dengan Jiang Tong di sebelah kirinya. Semua orang mengambil tempat duduk mereka menurut catatan layanan. Jiang Zheng proaktif saat ia menuangkan anggur untuk mereka dalam urutan itu. Para tetua yang terkumpul, aku, Jiang Chen, tidak ingin menyebutkan hal-hal sebelumnya. Aku hanya akan membicarakan satu hal hari ini. Aku bersaing untuk adipati peringkat pertama dalam percobaan naga tersembunyi kali ini, dan aku kembali untuk menjalankan misi kedua dari peringkat pertama kali ini. Aku butuh bantuan semua orang dalam masalah ini. Jika para tetua bersedia membantu, tolong minum anggur mereka. Petik 2. Jiang Chen mengangkat cangkirnya, aura seorang atasan muncul secara spontan. Apa? Adipati peringkat pertama. Misi dari peringkat pertama. Berita ini bahkan mengejutkan Jiang Tong. Lengannya bergetar, begitu terkejut sehingga dia hampir menumpahkan anggurnya. Chapter 69. Bab 69, Perubahan Sikap. Para tetua ini tidak bisa membantu tetapi sedikit condong ke depan, ingin mendengar lebih jelas. Reaksi mereka semua sangat serempak,
karena mereka semua mengira mereka salah dengar. Orang harus tahu bahwa, seorang jenius yang dipenuhi dengan bakat seperti Jiang Feng, genggamannya atas wilayah Jiang Han begitu kuat, hanya memenangkan posisi adipati peringkat kedua. Dari semua 108 adipati di kerajaan itu, peringkat di 14 tampaknya menjadi batas keluarga Jiang. Semua tetua ini harus mengakui bahwa peran Jiang Feng tidak dapat diabaikan dalam perkembangan keluarga Jiang saat ini. Bukan hiperbola untuk mengatakan bahwa ia telah mencapai prestasi terbesar untuk keluarga Jiang hingga saat ini. Harapan tertinggi mereka untuk Jiang Chen selama percobaan naga tersembunyi kali ini hanyalah untuk mempertahankan posisi mereka saat ini. Bahkan jika peringkat mereka menurun di beberapa tempat, alangkah baiknya jika mereka tidak kehilangan gelar adipati dari peringkat kedua. Namun, berdasarkan kinerja Jiang Chen yang biasa, mereka semua tahu bahwa ini semua hanyalah kebodohan. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah dia bisa mempertahankan pangkat seorang duke keluarga Jiang, belum lagi posisi adipati peringkat kedua. Lagi pula, reputasinya yang biasa terlalu buruk. Namun, urusan dunia dengan demikian tidak konsisten. Tepat ketika mereka menganggap bahwa Jiang Chen tidak akan melakukan, ketika mereka sudah lama menyerah di hati mereka, Jiang Chen tiba-tiba mengumumkan bahwa dia bersaing untuk adipati peringkat pertama. Dan, dia bahkan telah mengembalikan kali ini untuk menjalankan misi kedua dari peringkat pertama. Apa yang terkandung di dalamnya? Ini berarti bahwa Jiang Chen telah menyelesaikan misi dengan peringkat pertama. Misi dari peringkat pertama berhubungan dengan posisi adipati dari peringkat pertama. Mampu menyelesaikan misi dari peringkat pertama, tidak masalah jika seseorang hanya bisa menyelesaikannya, bagaimana mungkin orang yang dimaksud menjadi orang biasa-biasa saja dari masa. Percobaan naga tersembunyi bukanlah permainan, dan peraturannya keras. Setiap misi dari peringkat pertama dipartisi dengan ketat, tidak mungkin bagi siapapun untuk menjadi oportunistik atau mendapatkan keuntungan dengan tipu daya. Untuk berpikir bahwa Jiang Chen telah menyelesaikan misi dengan peringkat pertama. Tidak perlu untuk membanggakan, tidak perlu untuk sandiwara. Jiang Chen hanya mengangkat cangkirnya, mengucapkan beberapa patah kata, dan memberikan rincian yang dijelaskan secara transparan dari semua hal. Jika kerumunan kakek tua ini bahkan tidak memiliki sedikit pun pemahaman ini, maka itu bukan masalah mereka berdebat apakah atau tidak mendukung Jiang Chen, melainkan Jiang Chen merenungkan apakah mereka layak atau tidak. Duke peringkat pertama, adipati peringkat pertama, Jiang Tong berulang-ulang mengucapkan kata-kata ini di mulutnya. Tiba-tiba, sinar cahaya terkejut keluar dari pandangannya yang tidak fokus. Chen, maksudmu kamu sudah menyelesaikan misi pertama? Ya. Dan misi kedua ini agak membutuhkan koneksi. Aku perlu memaksakan pada jaringan dan wajah berbagai senior di klan. Petik 2. Jiang Chen tidak sombong atau tidak sabar, dan ada keinginan untuk memamerkan dirinya dengan nada. Benar-benar tidak ada yang bisa dia tampilkan dalam masalah sekecil ini. Jiang Zheng, di sisi lain, tidak bisa membantu tetapi berbicara ketika dia menuangkan satu. Seorang sarjana yang telah pergi selama 3 hari harus dilihat dengan mata yang baru. Duke muda rumah kami adalah lelaki terkemuka di ibu kota. Orang-orang dari istana adalah pengunjung biasa, dan bahkan kelas berat pengobatan spiritual seperti Hall of Healing perlu menjilat dengan adipati muda kita. Petik 2. Tidak ada orang luar di sini, jadi Jiang Zheng tidak bisa menahan diri dan harus mengatakan beberapa patah kata. Dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Dia telah diabaikan dan dilewati oleh orang lain sejak dia mulai mengikuti Jiang Cheng. Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Di mana lagi dia bisa membuat tampilan jika dia tidak mengadakan pertunjukan di dalam keluarga. Mereka dari istana adalah pengunjung biasa. Bahkan aula penyembuhan memihak pada adipati muda itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua tetua itu terkejut tanpa ekspresi, belum lagi Jiang Tong. Mereka semua menarik napas tajam, sangat gelisah di tempat duduk mereka. Namun Jiang Chen tersenyum tipis. Tidak perlu selalu membicarakan hal-hal kecil ini, Jiang Zheng. Para tetua yang berkumpul, aku membutuhkan upaya kamu di konvensi kesukuan besok. Petik 2. Tetua Si memiliki catatan pelayanan terpanjang, dan reaksi tercepat. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, tampaknya keluarga Jiang kami telah menghasilkan seorang jenius seperti adipati muda, dan kami kakek tua mungkin tidak akan pernah tahu jika Jiang Zheng tidak mengatakan apa-apa. Haha. Leluhur dan leluhur keluarga Jiang di surga di atas telah menganugerahkan kepada kami seorang jenius seperti adipati muda.
Keluarga Jiang kami pasti akan mencapai tujuan kami dengan upaya lebih lanjut. Aku akan menggunakan tulang tua ini di tubuh aku untuk berjuang keras untuk beberapa hasil. Aku yakin akan menghadiri konvensi suku besok dengan tulang-tulang tua ini. Petik 2. Pergi. Kami akan pergi secara alami. Keluarga Jiang kami selalu dipersatukan sebagai satu dalam kendali kami atas wilayah Jianghan. Kalau tidak, suku-suku ini akan benar-benar berpikir bahwa keluarga Jiang kita adalah orang yang harus ditunggangi. Memang, kita tidak bisa membiarkan duri seperti Jing Men muncul di dalam suku lagi. Semua tetua menyatakan sikap mereka, dan masing-masing lebih kooperatif daripada yang terakhir. Mereka semua berpengalaman, dan secara alami bisa mengatakan bahwa perubahan yang terjadi di Jiang Chen tidak salah. Selain itu, Jiang Chen tidak akan pernah berbohong tentang pengadilan naga tersembunyi. Beberapa tetua tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah ini Jiang Chen telah menjadi pesolek sejak muda seperti penyamaran untuk menipu dunia luar, dan bahwa pandangannya ditetapkan untuk adipati peringkat pertama selama ini. Hampir semua tetua memiliki pikiran yang sama dengan pandangan mereka pada Jiang Chen berubah. Mereka tidak lagi memanfaatkan senioritas mereka, tetapi malah memegang beberapa jejak rasa hormat dan kesopanan. Dengan cara ini, semua orang bersukacita sesuka hati, dan kembali ke rumah dengan puas dari perjamuan ini. Pada akhirnya, para tetua klan senang melihat dan mendengar kekuatan Jiang Chen. Seorang pewaris yang kuat dengan kekuatan yang kuat akan mendukung keluarga dan bahkan membawanya ke kesejahteraan yang lebih tinggi. Tetua Si minum sedikit anggur karena dia bahagia, jadi dia kembali ke rumah dengan sedikit mabuk. Kakek, aku akan pergi berbelanja dengan Xiao Qian besok. Aku tidak akan pergi ke konvensi suku. Petik 2. Ayah, aku akan membeli obat roh besok. Aku juga tidak ingin pergi ke kebaktian. Petik 2. Kakek, besok aku. Tetua Si membanting telapak tangan yang berat ke atas meja ketika kumisnya yang panjang tersentak karena kemarahannya. Dia semula dalam kondisi baik-baik saja, tetapi begitu banyak orang keluar dari kayu untuk meminta waktu cuti begitu dia duduk. Setiap orang dari mereka ingin mengabaikan tugas mereka, jelas tidak memperhatikan konvensi besok. Bagaimana mungkin dia tidak marah dengan ini? Siapa yang tidak pergi? Aku akan mematahkan kaki terkutuk dari siapapun yang tidak pergi. Tetua Si benar-benar marah, dan menusuk jarinya dengan marah pada seorang pria parubaya. Jiang Xiong, kamu anakku. Coba katakan lagi bahwa kamu tidak akan pergi. Beli obat semangat. Jangan mengira lelaki tua ini tidak tahu bahwa kamu memiliki selir di Gang Qinghua, dan bahwa kamu bergegas ke sana untuk bermain-main setiap hari. Dan kamu, Jiang He, kamu cucu langsung aku, apakah kamu memiliki prospek untuk masa depan di depan kamu? Menghabiskan hari-hari kamu terikat dengan cit seorang gadis di usia yang begitu muda, apakah kamu punya aspirasi sama sekali? Dan kamu, Li kamu adalah putra-putri aku. Jika kamu tidak memiliki kesetiaan kepada keluarga Jiang sama sekali, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Raja tua berbusa di mulut dan melotot marah, menuangkan semburan pelecehan sehingga penerima bahkan tidak tahu kemana harus mencari. Ayah, putra tetua Si, Jiang Xiong merasa bahwa dia telah kehilangan muka. Selamatkan omongmu, kalian semua harus pergi besok. Dan, selesaikan semua hal ngawur itu mulai besok. Sebagai murid dan putra keluarga Jiang, dan sebagai kerabat klan, apa gunanya kamu jika kamu tidak bisa menyelesaikan kesulitan dan kecemasan keluarga? Petik 2. Tetua Si berbicara dengan perasaan kagum akan kebenaran diri sendiri yang menginspirasi. Ini sebenarnya menyebabkan mereka yang hadir benar-benar bingung. Mereka ini biasanya tidak disiplin dan terpencar-pencar, dan mereka tidak pernah melihat objek penguasa tua. Apa yang salah dengannya hari ini? Mengapa nadanya berubah setelah pertarungan minum anggur? Apakah dia telah dicuci otak oleh Jiang Chen itu? Jiang Xiong bertanya dengan takut-takut, Ayah, tidak seperti kamu tidak tahu bahwa keluarga Jiang kami tidak akan dapat mempertahankan pangkat seorang duke. Bahkan jika kamu mengatakan ini banyak, kamu akan kesulitan untuk menghentikan tren ini. Apakah kamu tidak mengatakan bahwa kamu sudah lama membiarkannya pergi? Petik 2. Omong kosong. Kapan aku mengatakan kata-kata itu? Tetua Si membantah dengan keras. Kalian semua ingat ini dengan baik. Tidak hanya keluarga Jiang kami akan mempertahankan pangkat seorang duke kami, tetapi kami bahkan dapat mengambil langkah maju dan naik pangkat, ke pangkat seorang duke dari pangkat pertama. Petik 2. Nada bicara Tetua Si juga agak gelisah ketika dia membicarakan hal ini.
Duke dari peringkat pertama benar-benar terpisah dari orang-orang dari peringkat lainnya. Seorang adipati dari peringkat pertama memiliki kekuatan untuk membuat iri orang lain. Anak-anak keluarga kemudian dapat diberikan tanah dan berkembang. Kekayaan dan kemakmuran kemudian akan benar-benar berbeda dari situasi saat ini. Ayah, apakah kamu menjadi bingung karena anggur? Jiang Xiong tidak bisa menahan tawa. Tetua Si melemparkan tamparan besar di wajahnya dan dengan cepat berdiri. Dasar idiot yang belum mempelajari pelajaranmu. Aku mengingatkan kamu untuk terakhir kalinya bahwa kamu harus pergi ke kebaktian besok. Dan, kamu harus menunjukkan rasa hormat penuh dan hormat penuh. Aku tidak akan bisa menyelamatkan kamu jika kamu menyinggung Duke muda. Dan kamu semua, di mana rasa kesopanan kamu? Meremehkan adipati muda itu. Berpikir dia baik-baik saja. Omong kosong. Itu dia menjadi serigala di kulit domba, menyembunyikan kekuatannya, dan mematikan lawan. Duke muda mencoba peringkat pertama kali ini, dan dia sudah menyelesaikan misi pertama. Dia sudah membunuh pemerkosa yang pernah terkenal, Lotus Harvester. Petik 2. Apa? Jiang Xiong terperangah, tangannya menutupi wajahnya tanpa jejak kemarahan. Dia telah membunuh pemerkosa, Lotus Harvester. Meskipun wilayah Tianhu cukup jauh dari sini, informasi mengalir antara berbagai wilayah. Itu adalah beberapa rumor di wilayah Jianghan tentang nama terkenal Lotus Harvester. Dikatakan bahwa Lotus Harvester ini memiliki pelatihan antara 8 dan 9 meridian, dan bahwa ia mahir menggunakan racun jahat. Qinggongnya sangat bagus, dan cerdik. Dia adalah orang yang sangat sulit untuk ditangani. Duke muda telah membunuh pemerkosa ini. Dan bahkan belum sebulan dari menerima misinya untuk melakukannya. Kalian semua merangkak kembali ke tempatmu dan berpikir dengan hati-hati. Jika kamu tidak lagi ingin berada di sini, maka keluarlah dari keluarga ini sedini mungkin. Jika kamu masih ingin berada di sini, maka terlihat tajam dan layani Duke muda dengan baik. Tetua Si dengan kasar melemparkan kata-kata ini dan pergi. Adegan serupa terus berulang di berbagai rumah para tetua. Semua orang yang negatif dan lamban yang ingin melakukan layabouts benar-benar ditegur oleh para tetua tanpa kecuali. Beberapa bahkan menjadi sasaran pemukulan, seperti Jiang Xiong. Pagi berikutnya, perubahan titanik terjadi di seluruh atmosfer keluarga Jiang. Sebuah klan keluarga yang seperti pasir yang tersebar tiba-tiba diikat bersama dengan tali yang tidak terlihat. Mereka yang biasanya tidur, dan mereka yang biasanya menyelinap keluar lebih awal untuk bermain-main, semua muncul secara tidak biasa di area inti Manor Jianghan. Mereka semua waspada dan siap beraksi, berpakaian rapi. Beberapa dari mereka dengan pikiran yang lebih pintar bergegas untuk melangkah maju dan menyambut Jiang Zheng sambil tersenyum ketika dia berjalan keluar. Jiang Zheng, apakah adipati muda telah bangkit? Bangkit. Duke muda bangun pada tengah malam setiap hari untuk memulai pelatihan, dan kamu bertanya apakah dia sudah bangkit. Petik 2. Kesalahanku, kesalahanku. Permintaan maaf aku. Petik 2. Jiang Chen berjalan keluar dari dalam pada saat ini dan tersenyum, semua orang hampir sampai. Suku-suku juga seharusnya sudah hampir di sini sekarang. Petik 2. Chapter 70. Bab 70, beradu satu sama lain untuk mendaftar. Ada 10 suku utama dalam keseluruhan wilayah Jianghan, dan ada banyak suku yang lebih kecil di bawah masing-masing suku utama. Masing-masing suku ini dikendalikan oleh klan keluarga. Suku Redwood, misalnya, dikendalikan oleh keluarga Jing. Suku Yinglan, misalnya, dikendalikan oleh suku ibu Jiang Chen, keluarga Lan. Tentu saja, setiap suku akan memiliki banyak klan keluarga bawahan selain dari klan keluarga inti. Dengan demikian mereka bersama-sama akan membentuk kekuatan yang berkuasa. Karena itu, beberapa ratus klan keluarga telah berkumpul di alun-alun utama City Wave City hari ini. Setiap klan keluarga diwakili oleh setidaknya 20 atau 30 orang, pertemuan itu benar-benar hebat dalam kekuatan dan dorongan. Jiang Feng tidak berada di wilayah Jianghan, jadi Jiang Tong adalah duke yang bertindak. Namun, ia secara alami tidak akan mencuri guntur keponakannya hari ini. Jiang Tong jelas tahu bahwa keponakannya Jiang Chen adalah bintang pertunjukan hari ini. Semua orang, kami telah memanggilmu di sini hari ini atas nama Sang Duke karena kami memiliki acara gembira dari proporsi kosmik untuk diumumkan kepada semua orang. Senyum tipis muncul di wajah Jiang Tong saat tatapannya melingkar, menyapu wajah kepala setiap suku. Hehe,
Tuan ketiga bahkan telah memobilisasi nama Adipati untuk memanggil kita di sini. Peristiwa yang menggembirakan ini pasti sangat penting. Memang, Tuan ketiga, jangan membuat kita menebak-nebak. Keluar dengan itu, jadi semua orang bisa berbagi dalam sukacita. Petik 2. Jiang Tong tersenyum, baiklah, kalau begitu aku tidak akan membuatmu tegang. Semua orang tahu bahwa Sang Duke dan putranya telah pergi ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam percobaan naga tersembunyi. Duke muda tiba-tiba kembali kali ini untuk tidak lain datang untuk kembali dan merekrut penjaga pribadinya. Begitu penjaga ini terbentuk, itu akan membentuk dasar kekuatan inti dari pangkat seorang Duke Jiang Han di masa depan. Petik 2. Duke muda merekrut penjaga pribadinya. Itu tampak bagus, tetapi tidak ada klan keluarga suku yang tergoda. Mereka semua menurunkan pandangan mereka, tidak ingin bertukar pandang dengan Jiang Tong, takut akan Jiang Tong yang menyukai mereka. Jika ada adipati muda lainnya yang merekrut untuk penjagaan pribadinya, kekuatan di bawah pemerintahannya akan bersaing untuk mendapatkan kesempatan untuk mendaftar. Namun, adipati muda ini selalu baik untuk apa-apa. Jika ada putra atau murid mereka yang berhubungan dengan dia, kemungkinan besar mereka akan berakhir menghadapi bencana di masa depan. Semua orang gelisah di wilayah Jiang Han sekarang. 9 dari 10 orang semuanya merasa bahwa Jiang Chen tidak akan dapat mempertahankan pangkatnya. Karena itu, bagaimana mungkin mereka bersemangat tentang perekrutan adipati muda untuk pengawal pribadinya? Mereka tidak bisa menghindarinya seperti wabah dengan cukup cepat. Reaksi mereka berada dalam harapan Jiang Tong. Persyaratan untuk penjaga pribadi ini juga tinggi. Tidak semua orang bisa mendaftar. Pertama, pelatihan pribadi harus pada Ki benar 6 meridian benar. Selain itu, usia kamu tidak boleh lebih dari 20. Dan itu akan lebih baik jika pikiran keduanya cerdas dan pintar. Orang-orang di bawah panggung semua mencibir ke dalam saat Jiang Tong mendaftar daftar panjang persyaratan. Kamu harus berterima kasih kepada langit dan bumi jika ada yang mendaftar ketika adipati muda keluarga Jiang kamu merekrut penjaga pribadinya, dan kamu bahkan punya daftar persyaratan untuk boot. Secara alami tidak ada tanggapan dari siapapun untuk sementara waktu. Itu sangat sunyi sehingga pin drop di tanah pun bisa didengar. Ini adalah persyaratan, siapa yang ingin mendaftar? Tanya Jiang Tong dengan suara jelas. Setelah Jiang Tong mengajukan pertanyaan ini, setiap kali dia mengalihkan pandangannya ke arah mereka, semua orang menundukkan kepala mereka atau melihat ke arah lain, takut bertemu matanya dan dipanggil. Suasana pemandangan itu sangat aneh dalam rentang waktu sesaat. Semua anggota klan Jiang Tong memiliki ekspresi serius. Mereka ingin tertawa, tetapi tidak berani. Mereka tahu bahwa Jiang Tong sengaja melakukan ini, ingin menguji pengaruh suku-suku ini. Jiang Tong mengedarkan pandangannya 3 kali, dan masih tidak ada yang merespons. Jiang Tong menghela nafas dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, suara misterius terdengar dari luar alun-alun. Ah, ingin mendaftar. Suara lain juga terdengar, ah juga ingin mendaftar. 2 pemuda laki-laki yang terlihat sekuat beruang di pinggul, dan dengan punggung setinggi harimau, berjalan keluar dengan langkah besar ke arah Jiang Chen. Salah satu dari mereka mengenakan kapak besar di punggungnya, dan yang lainnya mengenakan tongkat kuningan. Duke muda Jiang, aku Kiao San, ini saudara aku Kiao Chuan. Hallmaster Kiao ketiga dari Hall of Healing adalah paman aku. Dia memperkenalkan kita untuk datang ke sini. Petik 2. Kiao San, Kiao Chuan. Saudara kembar itu telah tiba. Jiang Chen tertawa, kamu juga telah tiba. Ini adalah Guo Jin, cucu langsung dari guru kerajaan Guo Sun. Pelatihannya adalah pada 6 meridian Ki sejati. Kamu akan menjadi rekan sesama di masa depan, dan harus dekat satu sama lain. Petik 2. Para keponakan dari Hallmaster ketiga dari Hall of Healing, cucu langsung dari tutor kerajaan Guo Sun. Identitas-identitas ini segera menjadi informasi sensitif di telinga para kepala suku itu. Ada yang tidak beres. Hall of Healing memiliki reputasi yang begitu terkenal, dan para Hallmasternya juga memiliki reputasi yang menakjubkan. Bagaimana orang membiarkan keponakannya bermain-main dengan putra seorang duke? Cucu langsung dari seorang tutor kerajaan adalah eksistensi yang dapat dihubungkan sampai ke keluarga kerajaan, mengapa dia berkeliaran di sekitar Jiang Chen? Petik 2. Beberapa kepala suku yang lebih sensitif tampaknya secara samar menangkap beberapa petunjuk tentang sesuatu. Guo Jin agak geram dan berjalan keluar setelah dia menyapa saudara-saudara Kiao. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan dingin, nama aku Guo.
Aku lahir di ibu kota dan dibesarkan di ibu kota. Aku telah melihat beberapa putra kerajaan dan bangsawan. Namun aku merasa agak aneh, sekarang aku telah tiba di wilayah Jianghan. Para pengikut pangeran dan putra bangsawan lainnya semuanya menjilat dan menjilat tuannya. Mereka sangat hormat dan patuh. Tapi semua sikapmu seolah-olah terlalu dekat dengan tuanmu adalah semacam aib. Guo Jin tersenyum dingin. Namun, menurut sepengetahuanku, mereka yang bisa bersaing dengan adipati muda kita di kerajaan timur sama langka dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Bahkan pewaris Duke of Soaring Dragon memiliki sedikit ketakutan ketika datang ke adipati muda kita. Aku ingin tahu eksistensi perkasa macam apa yang layak untuk penghormatan budakmu. Petik 2. Guo Jin datang dari ibu kota, dan kata-katanya secara alami membawa sedikit bobot. Kakekku adalah seorang tutor di istana. Raja dan puteri pernah mendapat manfaat dari pengawasan kakek aku. Keempat kakak laki-laki dari Batalion Seng adalah elit dari pasukan Tiandu, dan merupakan penjaga pribadi yang dipilih sendiri oleh sang putri untuk adipati muda itu. Aku agak penasaran, bahkan para elit dari pasukan Tiandu bersedia mengakui kesetiaan mereka kepada adipati muda. Mungkinkah itu di matamu, adipati muda itu masih tidak layak bagimu untuk menyatakan dirimu untuknya? Petik 2. Suara Guo Jin terdengar jelas, bergemuruh di pertemuan seperti lonceng bergema, menyebabkan darah klan suku ini berdengung keras. Tidak ada yang berani curiga bahwa Guo Jin berbicara salah pada pertemuan semacam itu. Selain itu, aura 4 bersaudara dari Batalion Seng ada di sana. Mereka adalah kehadiran yang adipati sendiri, Jiang Feng, mungkin bahkan tidak mampu menekan. Tetapi pada saat ini, keempat orang ini dengan patuh berdiri di samping Jiang Chen, menunggu perintahnya tanpa sedikit pun tanda tidak akan menerima atau memberontak. Apakah ini untuk mengatakan bahwa kita dua saudara telah datang ke sini tepat waktu untuk pertunjukan yang bagus? Sekarang ini lucu. Bahkan paman aku, pada tingkat keberadaannya, telah mengikat dirinya sendiri pada sang duke muda. Apakah kamu semua berpikir kamu lebih hebat daripada Hallmaster Hall of Healing? Kiao San juga angkat bicara. Hehe, Jiang Tong keluar tertawa pada saat ini. Semuanya, maafkan aku karena tidak berbicara dengan jelas barusan. Duke muda sebenarnya bersaing untuk posisi adipati peringkat pertama pada percobaan naga tersembunyi kali ini. Dia kembali saat ini untuk menjalankan misi kedua dan merekrut 8 penjaga pribadi. Petik 2. Adipati dari peringkat pertama, misi dari peringkat pertama, dan ini adalah yang kedua. Pertemuan itu gempar ketika berita itu meresap ke kerumunan. Manakah dari mereka yang hadir yang bukan rubah tua yang cerdik? Bagaimana mungkin mereka tidak memahami konotasi sensitif seperti itu? Sialan, sial. Aku salah menilai dan melewatkan kesempatan utama untuk mengekspresikan kesetiaan aku. Petik 2. Itu terkutuk Jiang Tong, mengapa dia tidak mengatakan ini sebelumnya? Dia membuat kita terlihat buruk dengan sengaja. Petik 2. Semua kepala suku mengalami depresi secara pribadi. Mereka tidak menyalahkan diri mereka sendiri atas sikap mereka menjaga kerahasiaan dari bahaya, tetapi menyalahkan Jiang Tong karena tidak jelas dengan kata-katanya. Semuanya, adipati muda ini merekrut 8 penjaga pribadi kali ini, dan 3 slot telah terisi. Ada 5 yang tersisa. Jika kamu memenuhi persyaratan, maka berikan formulir pendaftaran. Jiang Tong mengumumkan dengan keras. Dalam rentang waktu itu, semua suku mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Jika itu adalah putra langsung dari kepala suku, mereka mungkin tidak bersedia menjadi penjaga pribadi, bahkan untuk adipati dari peringkat pertama. Oleh karena itu, masih merupakan hal yang baik jika mereka bisa memperjuangkan tempat untuk keturunan tidak langsung mereka. Sekitar 20 aplikasi dengan cepat diserahkan. Harus dikatakan, suatu wilayah masih memiliki banyak talenta muda. Ada beberapa anak muda di bawah 20 tahun dengan 6 meridian Ki sejati. Ini bahkan tidak termasuk ahli waris langsung dari kepala suku. Paman ketiga, bantu aku memeriksa nama-nama yang ada di daftar. Walaupun potensi itu penting, kepribadian bahkan lebih penting. Keluarga Jiang aku tidak membutuhkan kesetiaan para pengecut yang akan kedinginan pada saat-saat kritis. Petik 2. Merekrut 8 penjaga pribadi masih hanya selingan kecil untuk Jiang Chen pada akhir hari. Ambisinya tidak berhenti di sini. Melaksanakan misi ini hanya mengikuti arus dan gambaran yang lebih besar. Dia hanya tidak ingin kalah dari siapapun di pengadilan naga tersembunyi. Dengan bantuan para tetua keluarga klan Jiang, Jiang Tong dengan cepat memutuskan 3 nama.
Ketiga orang inilah yang mereka semua merasa lebih bisa diandalkan. Mereka semua adalah kekuatan yang mutlak berada di pihak keluarga Jiang, baik dalam hal kelahiran atau reputasi. Ketiga orang ini juga tidak berada dalam pusat kekuasaan utama dalam keluarga mereka. Ini akan memberi mereka dorongan untuk melakukan upaya besar dalam maju terus. Cener, nama telah dihapus dari aplikasi ini. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini, Jiang Tong mengerutkan kening. Dari jejak yang terhapus, aplikasi ini seharusnya menjadi satu untuk sepupumu, Sue Tong, juga putra dari adik perempuan ibumu. Sue Tong. Jiang Chen memiliki sedikit ingatan tentang orang ini dalam ingatan masa lalunya. Dia sepertinya samar-samar mengingat sosok yang samar-samar dan kurus. Dalam kesannya, orang ini adalah seseorang di sela-sela yang neneknya tidak sayang, dan ayahnya tidak peduli. Apakah ada yang mendaftar dari pihak keluarga ibuku? Jiang Chen ingin tahu. Ya, Lan Yizhu, putra paman tertua kamu. Namun, pelatihannya hanya pada 5 meridian Qi yang benar dan belum memenuhi persyaratan sama sekali. Dia mengacau, dan kami tidak mempertimbangkannya. Petik 2. Lalu bagaimana dengan Sue Tong? Tanya Jiang Chen. Sue Tong adalah 6 meridian Qi sejati, tetapi tampaknya cukup diberhentikan di sisi keluarga ibumu. Sepertinya seseorang telah merusak aplikasinya. Petik 2. Apa reputasi mereka? Lan Yizhu adalah putra kedua dari kepala suku Yinglan. Kepribadiannya sedikit bangga dan tidak bisa diatur. Sedangkan untuk Sue Tong, dia selalu menjadi karakter di sela-sela, dan telah diintimidasi oleh Lan Yizhu sejak muda. Dia adalah tipe yang memegang lidahnya tetapi memiliki karakter yang luhur dan pantang menyerah. Petik 2. Kalau begitu, itu Sue Tong. Jiang Chen menetap di tempat ketujuh. Jika dia merekrut karakter yang bangga dan tidak dapat diatur seperti Lan Yizhu, itu hanya akan menjadi faktor yang tidak stabil untuk tim. Jiang Chen tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri. Tidak masalah jika dia adalah 5 meridian Qi sejati, Jiang Chen punya cara baginya untuk melakukan terobosan. Tetapi masalah dengan kepribadian, itu tidak mungkin. Sebuah apel yang buruk akan merusak gerombolan itu. Maaf aku terlambat, bisakah kita masih mendaftar? Tepat ketika Jiang Chen memutuskan di tempat ketujuh, suara lemah dan lembut terdengar dari samping. Rasanya agak akrab. Jiang Chen memiringkan kepalanya ke samping, juga sedikit terkejut. Seorang gadis muda menerobos kerumunan. Dia mengenakan jubah kuning berbulu halus, berkulit cerah, tembus pandang, dan wajah cantik. Karena dia bepergian dengan tergesa-gesa, wajahnya merah karena pengerahan tenaga. Dia tidur ketika tatapannya bertemu dengan Jiang Chen saat wajahnya yang menawan memerah bahkan lebih merah. Kamu, Jiang Chen tercengang dan bingung. Gadis ini adalah murid dari Star Argus Palace North Sect di wilayah Tianhu, Wen Ziqi. Dia juga salah satu gadis muda yang diselamatkan Jiang Chen dari Lotus Harvester belum lama ini di wilayah Tianhu. Jiang Chen tanpa sadar memikirkan adegan di gua ketika dia melihatnya. Wen Ziqi lemah dan tidak memiliki kekuatan saat pakaiannya jatuh secara tidak sengaja, memungkinkan Jiang Chen menatap penuh pada dua bola di depan dadanya.